Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi زينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يحيي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah di pagi yang mulia ini. Siang malam kita wajib bersyukur mengenang nikmat Allah. Nikmat Allah suatu saat nanti mungkin akan berakhir. Contohnya nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat tenaga. Lama-lama akan diambilnya sedikit demi sedikit. Akhirnya diambilnya semuanya. Selagi nikmat masih ada sama kita, kita wajib membaca Alhamdulillah agar nikmat itu bertahan, nikmat itu meningkat, nikmat itu bertambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada kata Allah, akan bertambah nikmat itu. Salawat dan salam di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah tazkirah ringkas pagi ini menyorot serba sedikit antara isi khutbah kemarin tentang la ilaha illallah. Khutbah kemarin mengangkat ayat dalam surah Muhammad ayat nomor 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ayat 19 halaman 508 tentang la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah annahu bahwasanya la ilaha illallah. Artinya apa? Fa'lamnya perintah. Menyuruh kita mengetahui, mempelajari. Kita dari kecil, dari lahir yang mendengar la ilaha disebutkan dalam adzan di telinga kita. Dari kecil kita dengar. Tapi la ilaha illallah ini kata ulama perlu dipelajari dengan baik. Di antara ayat yang terkait dengan la ilaha illallah, ayat yang kita dengar dalam salat tadi, ayat surah Ibrahim ayat 24, 25 dan seterusnya. Dalam surah Ibrahim ini dinyatakan alam tara kaifa Allahu masalan kalimatan thayyibah. Keyakinan kita pada la ilaha illallah itu, keyakinan kepada asyhadu an la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah ini kalau dipanjangkan asyhadu an la ilaha illallah, pasangannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dipendekkan la ilaha illallah. Kalau dipanjangkan jadi syahadat. Kalau dijabarkan, itulah isi Al-Quran nanti semuanya. Jadi dalam surah Ibrahim dikatakan di sini, kalimah thayyibah, syahadah dan la-ilaha yang terhunjam dalam hati kita, yang tertanam di hati kita, kasyajaratin thayyibah, seperti pokok. La ilaha seperti pokok. Pokok apa? Mungkin yang dekat pokok mangga, pokok rambutan, pokok durian. Yang jelas di Quran diumpamakan kalimah thayyibah itu, la ilaha illallah itu atau syahadah itu seperti syajarah thayyibah, pokok yang hebat, yang baik. Dalam tafsir dikatakan seperti korma katanya, karena itu yang ada di sana, yang dekat dalam mata para sahabat yang mudah dilihat seperti pokok korma. Asluha thabit, batangnya sama uratnya tertanam
di bumi, di tanah. Wa far'uha fis sama. Cabangnya, rantingnya sampai ke langit. La ilaha illallah itu cabang dan rantingnya sampai ke langit. Cabangnya sampai ke langit. Apa maksudnya? Hasil dari la ilaha illallah itu orang itu beribadah, sholat subuh berjamaah, sholat qabliyah subuh, mungkin nanti sholat duha, sebelum ke masjid mungkin sholat tahajud di rumahnya, mungkin baca Quran, beristighfar, itulah buahnya. Nah, dalam sesudah sholat kita berzikir, itu buahnya. Dalam ayat 25 ayat seterusnya dikatakan tukti ukudah kunahin. Buahnya ada setiap saat. Kudahin, ukul itu buahnya. Pokok ini berbuah setiap saat. Siang, malam, petang, pagi. Tidurnya pun ibadat. Dia tidurnya berbuah. Ada orang yang tidurnya nggak berbuah, tidurnya kosong. Orang beriman tidurnya ibadah, mandinya, makannya, ke kantornya, ke sawah, ke ladang, ke toko, berbuah, bercakap berbuah, melihat, mendengar berbuah, berhasil. Tukti ukulah berbuah, kulahin sepanjang masa, bukan bermusim. Kalau rambutan bermusim, durian bermusim, mangga bermusim. Kalau ini tidak, 24 jam. Diamnya ibadat, ngomongnya ibadat, gerakannya ibadat, tidurnya ibadat, istirahatnya ibadat. Kulahin setiap waktu. Tapi kuncinya biizni rabbiha. Ini kuncinya, dengan izin Allah. Kita datang ke masjid dengan izin Allah. Kita mau baca Quran dengan izin Allah. Tidurnya tidur ibadat dengan izin Allah. Berniat dia sebelum tidur, berwudu dia sebelum tidur. Ya Allah, aku mau bangun besok ya Allah, setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, 2 jam sebelum subuh. Biizni rabbiha, dengan seizin Allah. Ini terkait dengan apa yang kita bicarakan kemarin. Pada subuh, masyiatullah, kehendak Allah. Kalau dikehendaki Allah, dia datang ke masjid, ringan langkahnya ke masjid. Besar prioritasnya untuk ke masjid. Subhanallah. Biizni rabbiha, dengan izinnya Allah. Ayat sebelumnya lagi, subhanallah. Tadi ayat 23, 24 ya. Kalau kita lihat ayat 20, tadi 24, 25 surah Ibrahim. Kalau kita lihat ayat 23, ada juga di sana. Wa dukhilal ladzina amanu wa amilus shalihat, akan dimasukkan orang beriman yang beramal saleh, mukmin yang beramal saleh akan dimasukkan ke dalam jannah, kepada surganya Allah, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai minuman, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam jannah biizni rabbihim, seizin Allah. Nah, ini juga biizni rabbiha, dengan izin Allah. Itulah masya Allah, itulah kehendak Allah. Penghujung ayat 25, wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allah buat perumpamaan ini, contoh ini untuk manusia, diibaratkan akidah tadi, ibarat pokok yang berbuahnya sepanjang masa. Allah bikin contoh ini, permisalan ini, perumpamaan ini, linnas, untuk umat manusia, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka berfikir macam mana supaya buah imanku ini lebat. Perlu dipupuk, perlu disiram, perlu dirawat. Kalau pokok tadi tidak dijaga, semak lebih dominan di kebunnya daripada pokoknya.
Mana akan berbuah pokok tadi. Dia menanam pokok, tapi semak lebih mengungguli. Nah, pot-potan kebunnya sedia semak. Makna macam mana berbuah kalau kebunnya semak belobarnya lebih tinggi. Begitulah hati manusia, iman manusia itu banyak semak di hatinya. Macam mana nak berbuah? Macam mana nak ke masjid? Hatinya tak terurus. Imannya banyak parasit. Banyak parasit. Imannya banyak parasit. Zaman sekarang bukan parasit lagi. Banyak hama, banyak apalagi virus, banyak virus, banyak racun. Apalagi kalau mereka berinteraksi dengan media-media yang membawa racun, imannya kena racun hari-hari, imannya kena virus hari-hari. Macam mana nak ke masjid? Macam mana nak baca Quran? Virus diundang, penyakit diundang, dan tidak dirawat. Subhanallah. Cantiknya ayat ini ya. Jadi ayat kemarin memuji orang-orang yang datang ke masjid yang berla ilaha illallah. Berapa la ilahnya di subuh hari katanya. Berapa la ilahnya di malam hari. Teringat waktu sekolah di Mustafa ya, baru dulu ya. Anak-anak yang ingin sukses itu, yang ingin sukses betul, sesudah Isya mereka duduk di masjid, mungkin ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, mereka mencas imannya dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Sesudah Isya mereka tidak keluar dari masjid, mereka bertahan di masjid. Itu dilupa dulu ya. Memang Rasulullah SAW mengatakan jadidu imanakum, caslah iman kalian, cajinglah iman kalian itu. Jadidu imanakum, caslah iman kalian. Sekarang masih belum dicas, lemah baterainya, lemah tenaganya, nggak ada power. Jadidu, caslah kata Nabi. Kata sahabat, macam mana mencasnya? Kata Rasulullah, banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau 1000 sehari belum banyak tuh Pak ya. Kalau 1000 sehari belum banyak. Kita disuruh berzikir sebanyak-banyaknya agar kita sukses. Tengok ayat dalam surah Muhammad halaman 554. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, katanya. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah agar kamu sukses. Ayat nomor 10 surah Muhammad. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, pasti sukses. Kenapa susah nak sukses? Zikirnya belum memenuhi keperluannya, belum terpenuhi lagi. Hatinya yang kusut tadi, hatinya yang banyak semak tadi, bukan semak lagi ya, banyak kekotoran, banyak virus, banyak penyakit di hatinya, bukan dirawatnya, hatinya betapa sakit. Seperti yang disebut dalam awal Baqarah, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan. Hatinya tempat sarang penyakit. Penyakit betapa hari-hari, karena dia tidak tahu penyakitnya. Na'udzubillah. Jadi zikir sedikit tidak bisa Pak ya. Tengok ayat yang mencela zikir sedikit. Dalam surah An-Nisa Allah mencela orang zikirnya sedikit. Artinya zikir itu mesti banyak. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah, kamu akan sukses. Tengok celaan Allah kepada orang yang berzikir sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat terkait dengan sifat munafik. Alhamdulillah. Halaman 101 ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Subhanallah. Kalau mereka sholat,
Sholat juga tapi malas, tidak ada motivasi, tidak ada semangat. Yura'una nas, suka pamer. Wala yazkuruna Allah illa qalila, zikirnya sedikit. Nah, al-dzikrul qalil, zikir sedikit itu tercela dalam Islam. Zikirnya mesti banyak. Zikirnya mesti banyak. Di selain ayat surah apa tadi? Surah Muhammad tadi, kita lihat dalam hadis di sini. Di sini ada hadis mengatakan katanya, masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Contoh orang yang berzikir, yang orang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Yang rajin berzikir itu hidup, dia menghidupkan hatinya. Kalau tak berzikir itu ibarat mati, ibarat bangkai. Satu lagi, ini hadis sahih. Ini hadis sahih Pak ya. Masalul baitil ladzi yuzkaru Allahu fi wal baitul ladzi la yuzkaru Allahu fi masalul hayy wal mayyit. Contoh rumah yang ada orang berzikir di dalamnya. Ada baca Quran, ada la ilaha illallah, ada orang keindahnya kalau suami istri itu duduk berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, disaksikan oleh anaknya, diikuti oleh anaknya. Nanti anaknya membesar di hatinya. Contoh rumah yang ada orang berzikir di dalamnya dan yang tidak berzikir katanya serupa juga dengan contoh orang yang hidup di orang mati. Rumah yang diisi dengan zikir ibarat manusia yang hidup. Rumah yang kosong dari zikir ibarat manusia yang mati. Macam mana kalau rumah itu tidak berzikir dan tidak berzikir di dalamnya, penghuninya tidak berzikir, rumahnya kuburlah jadinya. Kuburlah. Rumahnya ibarat bangkai, penghuninya ibarat bangkai. Na'udzubillah. Ini hadisnya hadis sahih Pak ya. Hadis sahih yang selalu diucapkan ulama tentang fadilah zikir. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini mungkin ada sambungannya besok tentang la ilaha illallah ini. Ada notanya besok akan dikasih tentang la ilaha illallah. Yang penting khutbah Jumat kemarin tentang la ilaha illallah. Pentingnya Allah. Dalam khutbah itu ditanyakan zikir kita sesudah sholat macam mana, terutama sesudah sholat subuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.